Setelah heboh dengan obat COVID-19, Hadi kini mengaku obat racikannya dipesan oleh Ratu Elizabeth. Menurut Hadi, Ratu Inggris memesan hingga 5.000 botol. Dalam konferensi persnya di Bogor, Jawa Barat, Hadi Pranoto menjelaskan bahwa obat COVID-19 hasil risetnya ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh serta menyembuhkan corona. Hadi mengaku akan membagikan temuannya ini kepada semua warga yang membutuhkan, terutama pasien COVID-19. Bahkan, Hadi mengaku obat COVID ini telah dikirim ke Inggris untuk memenuhi pesanan Ratu Elizabeth. Boleh beli, bagi yang tidak mampu boleh minta ke saya. Kalau dijual berapa? Saya belum pernah ngejual dan saya tidak pernah mengasih harga. Saya memberikan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan ini. Sudah dibawa keluar? Boleh? Nggak pernah ada yang coba? Oh boleh. Saya pernah kirim 5.000 botol ke British. Ratu Elizabeth minta untuk pengobatan keluarganya. Dan alhamdulillah mereka semuanya sembuh. Namanya apa? Ini antibody COVID-19, namanya itu aja. Sementara itu, polisi akan memanggil musisi Anji dan Hadi Pranoto setelah adanya laporan dugaan penyebaran berita bohong. Terkait laporan terhadap musisi Anji dan Hadi Pranoto atas dugaan penyebaran berita bohong, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan, polisi akan mempelajari laporan yang diterima terkait musisi Anji dan Hadi Pranoto. Polisi akan segera menindaklanjuti laporan. Nantinya, selain pelapor, saksi-saksi juga akan diperiksa. Setelah itu, baru penyidik akan memeriksa pelapor. Kita akan memanggil ada 2 saksi ahli. Ya. Yang pertama adalah saksi ahli bahasa. Ya, karena ini kan dipersangkakan di pasal 28 untuk pasal 45 di Undang-Undang ITE. Translip ini nanti akan kita coba dipelajari oleh penyelidik nanti akan memeriksa saksi ahli dalam hal ini ahli bahasa apakah memang masuk dalam unsur persangkaan perkataan penyebaran berita bohong atau hoax kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang ITE ini. Juga kita rencanakan memanggil saksi ahli dari ID sendiri, ya dari ID kita akan jadwalkan nantinya. Nah, setelah semuanya sudah kita lakukan klarifikasi, baru kita akan mengundang 2 di dalam ini. Pertama pemilik akun YouTube Dunia Manji dan juga HP dalam ini, ya. Ini akan kita panggil, kita akan jadwalkan kalau semuanya sudah. Sedangkan polisi memeriksa Mu'annas Alaidit, CEO Cyber Indonesia yang melaporkan musisi Anji dan Hadi Pranoto atas dugaan penyebaran berita bohong terkait klaim penemuan obat COVID-19. CEO Cyber Indonesia Mu'annas Alaidit memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Mu'annas diperiksa sebagai pelapor musisi Anji dan Hadi Pranoto atas dugaan penyebaran berita bohong terkait klaim penemuan obat COVID-19. Selain Mu'annas Alaidit, polisi juga akan memeriksa terlapor Anji dan Hadi Pranoto dalam waktu dekat. Dalam wawancara di kanal berbagi YouTube, milik musisi Anji, Hadi mengklaim menemukan obat COVID-19 yang mampu menyembuhkan pasien dalam waktu 2 hingga 3 hari. Mu'annas Alaidit diberikan 25 pertanyaan oleh tim penyidik untuk melengkapi laporannya. Ya penambahan aja, melengkapi pemeriksaan. Nah kebetulan kita sudah bawa saksi, kemarin kita sudah diperiksa sebetulnya tapi agak kurang. Nah termaksud ada minta waktu kita untuk mengajukan beberapa bukti tambahan yang tadi kita sampaikan. Gitu loh, diantaranya ada tadi penjualan dengan nilai 275.000 itu di Tokopedia. Kita dicek juga apakah betul itu atas nama Hadi Pranoto. Gitu, karena kalau kemudian itu benar, ya berarti jelas bahwa modusnya konten itu dibuat hanya sebagai penjualan produk gitu loh sebetulnya, menawarkan produk dengan modus penemuan gitu kan obat. Nah indikasinya banyak, saya kira termasuk ya tadi itu ada upaya memasukkan identitas dengan menyebut istilah profesor padahal dia tidak punya latar belakang dan rekam jejak apapun dalam akademiknya itu.
Sementara itu, Hadi Pranoto siap melapor balik ke polisi usai dirinya dilaporkan oleh organisasi Cyber Indonesia. Hadi akan melapor terkait pencemaran nama baik dan meminta ganti rugi 140 triliun rupiah. Berikut kami tayangkan kembali pernyataan Hadi Pranoto dalam program Dialog iNews Sore pada Rabu kemarin. Terima kasih kepada saudaraku yang melaporkan saya kepada pihak kepolisian. Dan saya terima kasih menyampaikan teguran dalam hal ini. Saya dalam hal ini ingin menanyakan konten hoax atau berita bohong yang saya sampaikan itu yang mana itu ya. Herbal yang saya sampaikan adalah herbal yang ada pada saya, kemudian pasien yang saya terapi dengan herbal itu ada dan sembuh. Kemudian juga banyak masyarakat yang ikut merasakan dampak baik dari herbal yang kita produksi. Jadi kalau dilihat konten bohong itu yang di mana konten bohongnya itu ya. Makanya saya juga belum tahu. Makanya tim lawyer saya lagi mempelajari tim untuk segera menyusun dan secepatnya. Kalau ini memang ada unsur pencemaran nama baik dan mendelegitimasi hasil karya saya akan segera melaporkan ke pihak yang berwajib kepada Polda Metro Jaya dan kemudian saya secara pribadi dan tim riset akan meminta ganti rugi material dan imaterial 10 miliar US dollar. Pasca mangkir dari pemeriksaan pertama di Reskrim Sus Polda Bali kembali memanggil drummer band Superman is Dead Igede Ari Astina atau Jerings ke Polda Bali pada Kamis hari ini. Jika kembali mangkir untuk kedua kalinya, penyidik akan menjemput paksa Jerings untuk dimintai keterangan. Drummer band Superman is Dead Igede Ari Astina alias Jering akan dipanggil paksa penyidik di Treskrim Sus Polda Bali jika mangkir yang kedua kalinya. Penyidik akan kembali panggil Jering untuk dimintai keterangan dalam kasus yang melibatkan dirinya dengan Ikatan Dokter Indonesia. Kita lakukan sesuai dengan SOP, kita panggil yang kedua kali untuk hari Kamis. Harapan kita kan juga Jering dapat memberikan suatu kesaksiannya untuk di sini membuat jelas satu permasalahan akibat postingannya. Dan cukup jelas SOP di. Sebelumnya Jering mangkir dari panggilan pertama Polda Bali. Jering tidak hadir lantaran ada pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan. Hari Senin yang kemarin ya, yang lalu Jering sedang ada halangan, jadi dapat panggilan 3 hari sebelumnya, kemudian tanggal 3 Agustus harus hadir, tapi pas sekali dengan agenda-agenda yang memang dia tidak bisa tinggalkan, sehingga kami pada tanggal 3 Agustus menghadap kepada penyidik di Polda Bali, menyampaikan secara lisan dan menyampaikan surat mohon untuk penundaan panggilan, mohon untuk penundaan pemeriksaan Jering. Jering dilaporkan oleh ID pada 16 Juni lalu terkait dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang diunggah di akun Instagramnya pada 13 Juni lalu. Dalam konten tersebut, Jering menyebut ID sebagai kacung WHO. Terkait laporan ini, Jering diduga melanggar 4 pasal. Pengacara Jering, Iwayan Gendo Suwardana, menegaskan postingan tersebut tidak bermaksud mencemarkan organisasi ID, namun meminta penjelasan ID terkait kondisi yang terjadi pada saat itu. Dari Badung, Bali, Aris Wiyanto, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pantang pulang sebelum padam. Inilah yang menjadi landasan dari setiap anggota pemadam kebakaran untuk bekerja dengan penuh pengorbanan dalam menghadapi bencana. Dalam kondisi apapun, petugas pemadam harus selalu dalam kondisi prima agar selalu sigap menolong masyarakat. Tidak mudah menjadi seorang petugas pemadam kebakaran, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Kondisi fisik mereka dituntut harus selalu siaga dan mampu bergerak cepat agar dapat memberikan pertolongan kepada masyarakat saat terjadi musibah kebakaran atau bencana lainnya. Tak hanya itu, beragam resiko harus mereka hadapi saat menjalankan tugas. Tak jarang petugas pemadam mengalami cedera atau bahkan kehilangan nyawa saat bertugas.
Namun, hal itu tak menyurutkan semangat dan tekad mereka untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Di samping tugas poksi kami, kita ditugasin untuk membantu pemerintah Pemda DKI terhadap COVID ya. Kita selalu kita jadwalkan. Jadi dan penyemprotan disinfektan itu kita jadwalkan rutin. Sebagai bentuk dukungan kepada petugas pemadam kebakaran, MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia mengirimkan paket makanan siap saji untuk tim pemadam kebakaran di pos pemadam kebakaran Ciganjur, Jakarta Selatan. Mereka tiap hari datang melakukan tugasnya mereka untuk menyelamatkan nyawa orang lain yang mungkin juga ada resikonya ya untuk diri mereka sendiri. Kami ikut bangga dan kami makanya ingin ikut serta untuk bantu mereka dan bantu berbagi. Tugas untuk menekan penularan virus corona menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mendukung upaya penanggulangan wabah COVID-19 bersama MNC Peduli. Tim Liputan iNews melaporkan. Berbagai keterbatasan menjadi kendala besar dari belajar daring. Lalu seperti apa perjuangan berburu sinyal dan kuota untuk belajar daring? Lalu apa langkah pemerintah untuk menangani permasalahan ini? Saksikan Prime Show with Ira Kusno pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Paket datanya sangat mahal. Terus kalau untuk biar dapat sinyal itu harus belajar di mana ini? Di dataran tinggi. Beli kuota, kuotanya buat apa? Itu pun kok ada handphone mamanya. Kalau nggak ada handphone mamanya mau kayak mana nak mau belajar? Pusing lah pokoknya daring-daring ini yang ada darting mamanya. Demi memperkuat lini serang di musim depan, Manchester City resmi merekrut Ferran Torres dari Valencia. Usai jeda kami hadirkan informasi dari dunia olahraga.